Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Ia menjanjikan pekerjaan impian kepada wanita-wanita muda dari desa-desa di Indonesia, tapi yang mereka dapat hanyalah penyiksaan, penipuan, dan kehilangan harapan. Namanya Arlon. Pria asal Singapura yang tinggal di sebuah rumah sewa mewah di pinggir laut Batam. Ia bukan pahlawan, tapi pemangsa yang bersembunyi di balik senyum dan speedboat mewah. Dan malam itu, saat ia mencoba kabur, dunia akhirnya membuka matanya. Di Batam, yang selalu tampak sibuk, kapal keluar masuk pelabuhan, orang datang dan pergi, sebagian untuk bekerja, sebagian menghilang tanpa jejak. Tapi di salah satu teluk tenang di pinggir pulau, berdiri sebuah rumah sewa mewah yang menghadap langsung ke laut. Rumah itu disewa seorang pria bernama Arlon, 35 tahun, asal Singapura. Arlon datang dengan gaya tenang dan rapi. Katanya ia menjalankan usaha penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Tapi tak ada papan nama resmi, tak pernah ada kunjungan petugas imigrasi, dan semua aktivitasnya berlangsung dalam diam. Yang pasti, setiap beberapa hari, ada saja gadis-gadis muda yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang dengan harapan, tapi jarang ada yang kembali. Arlon dikenal di dunia bawah sebagai penyalur TKI ilegal. Targetnya jelas, wanita-wanita muda dari desa-desa di Indonesia yang putus sekolah, atau sedang cari penghidupan lebih baik. Ia menawarkan pekerjaan bergengsi di hotel-hotel mewah Kamboja, dengan gaji besar, fasilitas lengkap, dan proses mudah. Tapi semua itu bohong. Begitu para gadis ini sampai di Kamboja, kenyataan berubah jadi mimpi buruk. Mereka langsung dibawa ke gedung-gedung tertutup, dikurung tanpa akses keluar, dan dipaksa bekerja sebagai penipu online, menipu orang lewat aplikasi kencan atau media sosial untuk menguras uang mereka. Mereka tak bisa keluar. Paspor dirampas. Makan hanya diberi jika patuh. Yang melawan, dipukuli. Bahkan ada yang disiksa sampai tidak bisa berjalan. Kasus paling parah dialami oleh Dewi, seorang gadis dari Medan. Karena dianggap tak produktif dan mencoba kabur, ia dijual lagi ke sindikat gelap yang mengambil organ tubuh. Ginjal kirinya diambil tanpa izin. Ia hanya sadar setelah bangun di kasur kotor dengan bekas luka besar di perutnya. Setelah itu, ia tak pernah terlihat lagi. Di Batam, Arlon tetap menjalankan bisnis kotornya dengan santai. Setiap pagi ia duduk di dermaga rumahnya, menatap laut sambil memeriksa pesan masuk dari klien di Kamboja. Speedboat pribadinya siap mengantar atau menjemput kapan saja. Wajahnya tenang, seperti pria yang tak punya beban dosa. Tapi kabar buruk mulai menyebar. Beberapa keluarga korban mulai curiga, dan seseorang diam-diam mulai mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke Interpol. Arlon tak tahu bahwa selama hampir 7 bulan terakhir, namanya sudah ada di daftar buronan Interpol. Laporan demi laporan masuk, bukan dari satu negara saja, tapi dari 3, Indonesia, Kamboja, dan Malaysia. Semua punya benang merah yang sama, perdagangan manusia, penipuan lintas negara, penyiksaan, dan pencurian organ. Di sebuah kantor Interpol regional di Singapura, seorang agen senior bernama Marcel menempelkan foto Arlon di papan penyelidikan. Di sekitarnya, foto-foto korban terpampang. Susi dari Palembang, Mona dari Makassar, Vera dari NTT, Mega dari Medan dan Nonik dari Jawa. Semua perempuan muda. Semua hilang setelah dijanjikan kerja di luar negeri. Aktivitasnya terpusat di Batam, kata Marcel dalam rapat tertutup. Dia gunakan rumah sewa mewah sebagai tempat transit. Korban dikirim lewat jalur laut. Bukti cukup. Kami siapkan operasi penangkapan malam ini. Sementara itu di Batam, langit mulai gelap. Arlon sedang duduk di kursi di balkon lantai 2 di rumah itu, menatap laut yang mulai bergelombang kecil. Ia baru saja menerima pesan dari mitra gelapnya di Kamboja. 4 sudah sampai. 1 bandel, tapi udah dibereskan. Arlon hanya tersenyum kecil, lalu berdiri dan menyalakan lampu luar rumahnya. Ia tak tahu, di kejauhan, sebuah kapal cepat milik Interpol tengah mendekat tanpa suara. Pukul 21.47,
Tim Interpol gabungan dari Singapura, Indonesia, Malaysia dan Polisi Laut Indonesia mengepung rumah. Mereka datang dari dua arah, laut dan darat. Target di lokasi. Jangan biarkan dia kabur ke laut, bisik Marcel lewat radio. Tiba-tiba, seekor anjing penjaga di dekat rumah itu menggonggong keras. Arlon langsung curiga. Ia menatap ke arah pepohonan di sisi kanan rumah, lalu buru-buru masuk ke dalam. Tapi belum sempat ia mengunci pintu, suara keras menggema dari speaker. Arlon bin Manaf. Ini Interpol. Anda dikepung. Angkat tangan dan keluar dari rumah dengan perlahan. Arlon panik. Ia mengambil tas ransel kecil yang sudah ia siapkan. Di dalamnya paspor palsu, uang tunai, dan satu senjata api. Ia tak jawab teriakan dari luar. Sebaliknya, ia berlari ke belakang rumah, ke dermaga. Di sana, speedboat putihnya sudah siap. Mesin baru saja diservis 2 hari lalu. Arlon langsung melompat ke speedboat putih miliknya. Tangan gemetar menekan tombol starter mesin. Jantungnya berdegup liar. Sekali lagi ia mencoba menyalakan mesin. Belum sempat mesin hidup, terdengar suara berdebam keras dari samping. Jangan gerak, Arlon. 2 pria berpakaian seragam Interpol, lengkap dengan emblem Interpol di belakang, melompat ke atas speedboat seperti bayangan hitam dari kegelapan. Yang satu langsung menendang tangan Arlon agar pistol yang diselipkan di pinggangnya terlempar ke laut. "Arg!" teriak Arlon, berusaha melawan. Ia memukul balik, mencoba menarik tubuhnya ke kursi pengemudi. Tapi anggota Interpol lainnya, lebih besar, langsung memegang tubuhnya dan menekan dengan sikunya. "Kamu ditangkap atas nama Interpol dan Polri, atas dugaan perdagangan manusia dan penyiksaan internasional," teriak salah satu agen. Arlon meronta, mencoba melepaskan diri. Tapi tinju keras mendarat tepat di mukanya. Darah mengalir dari mulutnya. Kedua tangannya langsung diborgol. Dalam kesakitan dan kemarahan, ia hanya bisa mengumpat dalam bahasa yang kasar. Dari belakang, agen Marcel mendekati perlahan dengan senjata masih teracung. Matanya dingin menatap wajah Arlon yang sudah lebam. "Kau pikir bisa terus bersembunyi di sini, ya?" katanya pelan. "Kami sudah awasi kamu selama berbulan-bulan. Semua pesanmu, semua pengiriman, semua transaksi. Bahkan orang yang kamu percaya di Kamboja sudah kerjasama dengan kami." Arlon terdiam. Matanya melebar, sedikit terkejut. Ia tak menyangka, lingkaran pengkhianatan sudah masuk sedalam itu. Di belakangnya, suara ombak terus bergulung. Speedboat yang gagal mengantar pelarian itu bergoyang pelan, kini berubah jadi tempat penangkapan paling memalukan dalam hidup Arlon. Tak ada jalan keluar lagi. Lampu sorot menyala terang dari arah kapal patroli. Kamera perekam mulai merekam setiap detik kejadian. Tangan terborgol, wajah berdarah, Arlon akhirnya terdiam. Tapi dari sudut bibirnya yang berdarah, terselip senyum tipis. Seolah ini belum selesai. Arlon dibawa ke kantor Interpol. Ruang interogasi itu sunyi. Dinding abu-abu, lampu neon dingin menyinari wajah Arlon yang penuh luka. Tangan masih diborgol, ia duduk di kursi baja. Sementara di sebelahnya, agen Marcel membuka bukti transaksi Arlon. "Kamu pikir kamu pusatnya? Bukan?" kata Marcel tenang. "Kita tahu kamu cuma salah satu dari banyak kaki. Tapi kita mau tahu satu nama. Siapa dalangnya?" Arlon mendengus. Bibirnya pecah, tapi matanya masih menyimpan sisa arogansi. "Kau pikir gampang? Orang itu lebih besar dari kalian. Dia punya orang di mana-mana. Bahkan mungkin di kantor kalian." Marcel tak terpancing. Ia menunjukkan bukti di berkas satu nama seorang gadis muda, korban terakhir yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Namanya Mary, 21 tahun. Dia percaya padamu. Ibunya sekarang sakit karena shock. Dan kamu masih pikir ini cuma soal bisnis. Arlon memalingkan wajah, tapi matanya mulai goyah. Diam sejenak, ia akhirnya bicara. "Namanya Ricardo. Orang Malaysia. Tapi semua orang panggil dia Tuan R. Semua transaksi lewat dia. Aku cuma penghubung. Dia yang punya akses ke grup Telegram gelap, pasar gelap organ, dan jaringan penipu online. Aku cuma dapat komisi."
Marcel menatapnya tajam. Dan di mana dia sekarang? Arlon menunduk. Dia akan berada di Belanda. Tanggal 19, akan ada pertemuan dengan mitra dari Australia dan Taiwan. Tempatnya berpindah-pindah, tapi aku tahu titik kumpul awal. 2 minggu kemudian, operasi rahasia digelar di Belanda. Interpol, bekerja sama dengan Royal Thai Police, mengepung hotel mewah di pusat kota. Para agen menyamar sebagai investor gelap. Di sebuah ruang hotel mewah, seorang pria bertubuh besar, setengah botak, mengenakan jas, duduk santai di ruang hotel. Ialah Ricardo alias Tuan R. Begitu isyarat dikirim, seluruh agen masuk serentak. Suara pistol dikokang, jeritan pengawal, dan keributan tak terhindarkan. Ricardo mencoba melawan, tapi dalam hitungan detik, ia dijatuhkan ke lantai, diborgol, dan wajahnya pucat. Jaringan itu akhirnya tumbang. Arlon dan Ricardo kini berada dalam penjara internasional dengan pengamanan maksimal. Proses hukum masih berjalan, tapi kejahatan mereka tak lagi bisa disembunyikan. Puluhan korban mulai bersuara. Beberapa gadis yang sempat hilang kini sudah dipulangkan ke tanah air. Sebagian wanita lukanya belum sembuh total, tapi mereka hidup. Interpol membongkar lebih dari 10 jalur penyelundupan manusia lintas negara berkat pengakuan Arlon. Nama-nama besar ikut terseret. Orang-orang yang dulu merasa kebal hukum kini mulai merasakan dinginnya jeruji. Namun, dari semua ini, ada pelajaran besar yang bisa kita petik. Kejahatan seperti ini tak lahir dari satu orang saja. Ia tumbuh dari keserakahan yang dibiarkan, dari diamnya masyarakat, dari celah hukum yang tak ditutup, dan dari rasa aman palsu yang dibentuk oleh layar-layar digital. Dunia maya sering tampak indah, tapi di balik senyuman profil dan janji pekerjaan impian, bisa tersembunyi jerat beracun yang mencuri masa depan. Jangan pernah percaya begitu saja pada janji manis yang datang tiba-tiba, terutama dari media sosial, dari orang asing, atau agen kerja yang tak jelas asal-usulnya. Banyak wanita muda, bahkan anak-anak, dijebak oleh harapan palsu lalu dijual seperti barang. Mereka direnggut dari keluarga, dipaksa bekerja dalam kondisi tak manusiawi, disiksa fisik dan mental, lalu dibungkam agar tak bersuara. Lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat. Jika ada tawaran kerja ke luar negeri, pastikan legalitasnya. Cek latar belakang agensi, minta kontrak resmi, dan pastikan dokumen penting tak diserahkan sembarangan. Laporkan jika ada yang mencurigakan. Jangan anggap remeh satu informasi kecil, karena bisa jadi itu kunci penyelamatan nyawa seseorang. Untuk para orang tua, bicaralah dengan anak-anakmu. Jangan takut membahas bahaya dunia nyata dan digital. Untuk guru, tokoh masyarakat, dan pemimpin komunitas, jadilah benteng pertama yang menjaga agar satu anak pun tak jatuh dalam perangkap ini. Edukasi, perhatian, dan keberanian bicara bisa menyelamatkan generasi. Dan untuk para pelaku yang masih bersembunyi di luar sana, sebanyak apapun kalian berlindung di balik uang, teknologi, dan jaringan gelap, kebenaran akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat, kejahatan akan dibongkar. Karena dunia ini tidak buta. Dan suara korban, walau sempat dibungkam, suatu hari akan menggema cukup keras hingga tak bisa diabaikan lagi. Perjuangan belum selesai. Tapi hari itu, ketika Arlon dan Marcel diborgol di balik dinding penjara, adalah bukti bahwa keadilan masih mungkin menang. Dan selagi kita tidak berpaling, selagi kita peduli dan berani bersuara, masih ada harapan untuk dunia yang lebih aman bagi semua. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat. Jangan lupa like dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.